Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan bila mana kita mengerjakan amalan tersebut maka nilainya sama dengan nilai pahala haji dan umrah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah yang ia lakukan sampai melakukan ibadah umrah berikutnya maka sebagai tebusan dosa di antara keduanya. Ketika orang melakukan ibadah umrah kemudian umrah lagi, maka di antara umrah adalah pembebasan, penghapusan kafarah dari dosa. Wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah yang mabrur yang diterima di sisi Allah tiada lain balasannya adalah surga. Siapa yang tidak ingin mengharapkan pahala yang begitu agung yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Ada beberapa amalan-amalan di antaranya yang menyamai pahala haji, bukan menggugurkan ibadah haji, tetapi nilai pahalanya sama dengan ibadah haji manakala melakukan amalan tersebut. Pertama adalah melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Siapapun orangnya yang mengerjakan sholat berjamaah ikhlas karena Allah, maka sama dengan mendapatkan pahala di sisi Allah seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Man massa ila sholati maktubatin fil jamaah. Barang siapa berjalan mengerjakan, menunaikan sholat wajib secara berjamaah kahajjatin, maka tak ubahnya seperti melaksanakan ibadah haji. Wa man massa ila sholatin tatawwu'in. Dan barang siapa dia berjalan menuju tempat ibadah melakukan sholat sunnah fahiya ka umratin, maka dia memperoleh nilai pahalanya seperti ibadah umrah nafilah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat isyraq. Untuk melaksanakan sholat isyraq ini tentunya dengan kita mengerjakan sholat berjamaah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita duduk berzikir atau melakukan hal-hal yang positif, membaca Al-Quran misalnya, kemudian mendengarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, saat matahari naik 1 tombak kira-kira ya. Di yang kedua, amalan yang menyamai pahala dengan haji dan umrah adalah sholat isyraq. Biasanya kita kerjakan waktunya jam 6 ya, kurang lebih jam 6 lah ya. Man sholla sholat subhi, barang siapa dia melakukan sholat subuh fi masjidin jama'atan, di masjid dengan secara berjamaah, yasbutu fihi, dia kemudian menetap di situ, duduk di situ, hatta yusalliya, sehingga dia mengerjakan sholat subhatatuha, sunatuha, kana ka ajri hajin, sama dia memperoleh pahala haji, au mu'tabirin, atau orang yang umrah, taman hajjatuhu wa umratuhu, sempurna nilai pahala haji dan umrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, bermula siapa orang al-ghadata, melakukan salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian ia duduk, yazkurullah, setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sehingga keluar matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka orang tersebut mendapatkan pahala sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian Nabi mengatakan, tamatin, mendapatkan pahala sempurna. Tamatin, pahala haji umrohnya sempurna.
sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pahala yang menandingi, menyamai mendapatkan pahala haji umrah adalah menghadiri majlis ilmi. Diriwayatkan dari Abu Umamah, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajjun taman hajjatuhu. Barang siapa di pagi hari dia menuju ke masjid, rumah Allah, la yuridu, dia tidak menginginkan, illa ayata'allama, kecuali dia menuntut ilmu, mempelajari suatu kebaikan, khairan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, menyampaikan ilmu, kana lahu ka ajri hajun taman hajjatuhu, maka orang tersebut, orang yang di pagi hari menuju masjid, kemudian dia menuntut ilmu karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah, maka memperoleh pahala seperti pahala haji, dan hajinya sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Yang keempat adalah amalan yang menyamai pahala haji adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir ba'da shalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia berzikir kepada Allah dengan memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka nilainya sama memperoleh haji dan umrah. Kemudian yang kelima, amalan yang dapat memperoleh pahala haji adalah umrah di bulan Ramadan. Dia mengerjakan umrah di bulan Ramadan, maka sama nilainya dengan pahala haji. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, fa idza kana Ramadhanu, ketika telah datang bulan Ramadan, iktamiri, maka umrahlah kalian, fihi, di bulan Ramadan, fa inna umratan, maka sesungguhnya umrah, fi Ramadana, di bulan Ramadan, hajjatun, sama dengan memperoleh ibadah haji. Dalam pernyataan lain, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatun, fa inna umratan fi Ramadana taqdi hajatan ma'i, maka sesungguhnya umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka sama dengan memperoleh ibadah haji, seperti haji bersamaku, kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Nawawi menambahkan bahwa yang dimaksud pahala umrah menyamai seperti haji di sini adalah bukan berarti haji diganti dengan umrah, tetapi nilai pahalanya, kedudukan umrah di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan ibadah haji pahalanya. Bukan umrah sama seperti ibadah haji. Yo, kalau begitu enak dong. Ya udah, nggak usah umrah, nggak usah haji, umrah sajalah. Tidak begitu maksudnya ya. Tetap kita umrah, kalau kita mampu kita tetap berhaji, meskipun kita tetap mendapatkan pahala haji yang banyak yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, ada amalan yang sangat dahsyat lagi, yaitu menyamai dengan pahala haji. Diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inni astahi al-jihad wala aqdiru alaih. Suatu ketika ada sahabat Nabi, dia ingin berjihad, dia ingin ikut jihad, tetapi orang tersebut tidak mampu, wal aqdiru alaih. Lalu Nabi bersabda, hal baqiya min walidaik, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Lalu dijawab oleh laki-laki tersebut, qala ummi, masih ya Rasul, ibuku masih hidup. Lalu Nabi melanjutkan perkataannya, fa'ablillah fi birriha, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun, fa idza raditu anka ummuka fattaqillaha wa birriha. Takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ketika engkau mengerjakan hal itu, maka engkau sama seperti melaksanakan ibadah haji, umrah, jihad di jalan Allah, ketika kedua orang tuamu telah ridho atas apa yang engkau perbuat. Jadi
berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita ini adalah nilai pahalanya sama dengan pahala haji, umrah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, amalan yang sama nilainya memperoleh pahala haji umrah adalah dia bertekad untuk berhaji meskipun orang itu belum sempat berhaji. Ada hadis Nabi menyatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ketika seorang hamba dia sakit atau dalam bepergian, maka dicatat baginya sama seperti dia melakukan amalan dalam keadaan mukim dan sehat. Ketika sehat dia rajin berjamaah, maka ketika dia sakit dia tidak sempat berjamaah, maka orang tersebut sama pahalanya memperoleh pahala berjamaah. Sebelum sakit dia rajin mengaji, thalabul ilmi, akhirnya dia diuji oleh Allah, diberi sakit sehingga dia tidak menuntut ilmu. Orang ini tetap mendapatkan nilai pahala menuntut ilmu karena dia terbiasa. Ketika sehat, mukim, dia tetap melakukan thalabul ilmi, sholat berjamaah, atau amalan yang lain. Biasa hari-harinya gemar membaca Al-Quran, tiba-tiba dia sakit. Akhirnya dia berhenti membaca Al-Quran. Dia tidak membaca Al-Quran, tidak bisa menghatamkan Quran. Maka sama ketika dia sakit, sama nilainya seperti orang yang menghatamkan Quran, membaca Al-Quran. Begitupun juga sama, ketika seseorang mau bertekad, ada niat untuk berhaji, namun karena ada faktor udzur, dia sakit sehingga dia diwafatkan oleh Allah, orang tersebut belum sempat melakukan ibadah haji, padahal sudah ada niat di dalam hatinya, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam peperangan, faqala, maka beliau berkata, in aqwaman bil madinati khalfana ma salkina syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fi. Ketika Nabi sedang dalam peperangan, suasana peperangan, Nabi berkata, sesungguhnya ada beberapa kaum yang mana mereka tidak ikut bersama kita perang, kita tinggalkan, tetapi mereka bersama kita, dia memperoleh pahala melewati jurang, limbah, kemudian merasakan sakitnya, lelahnya, letihnya dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Hasbuhum al-udra, karena dia ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur, kita bisa berangkat bersama kita, bisa perang sama kita. Nah, ini menandakan bahwa niat kita adalah penting sekali. Niat di dalam melakukan ibadah, hendak melakukan ibadah apa saja harus berdasarkan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal kita tergantung niat kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.